Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi terakhir ini kita akan bahas tentang sains Islam. Ini adalah sebuah catatan singkat ya. Oke. Di abad pertengahan dunia Islam mengalami zaman kemasan, era kemasan yang ditandai dengan berkembangnya sains. Apa saja yang mendorong kaum muslim untuk melakukan pengembangan sains? Yang pertama pastinya ada dorongan agama. Dorongan agama yang dimaksud adalah bahwa ayat Al-Quran dan juga hadis ya, itu memberikan banyak dorongan bagi kaum muslim untuk menuntut ilmu. Misalnya kalau dalam Al-Quran ada yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan seterusnya. Masih banyak yang lainnya. Kemudian juga kalau di hadis kita menemukan banyak juga hadis-hadis atau perkataan Nabi yang sangat mendukung dan bahkan mewajibkan kaum muslim untuk menuntut ilmu. Misalnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslim. Kita bisa temukan itu. Artinya bahwa Islam sangat apresiatif dan bahkan mendorong agar kaum muslim menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mampu mengembangkan sains. Kemudian yang kedua ada apresiasi masyarakat. Apresiasi masyarakat yang dimaksud bahwa ilmuwan di sini disebut ulama ya. Jadi pada awalnya yang disebut ulama itu bukan hanya ahli agama, tetapi juga ahli-ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Misalnya di fisika, kimia, itu juga disebut sebagai ulama. Jadi masyarakat begitu antusias untuk mengapresiasi misalnya ketika ada seorang alim datang ke suatu kota, maka akan disambut dengan istimewa sekali gitu. Kemudian yang ketiga adalah patronase penguasa. Artinya para ilmuwan, para saintis itu memang sangat didukung oleh penguasa, didukung, dihormati, difasilitasi begitu ya. Nah, ini ada beberapa bentuk patronase penguasa. Ilmuwan diundang penguasa untuk tinggal di istana, kemudian juga dibangunkan sarana pendidikan, dukungan finansial untuk riset ilmiah, penyelenggaraan seminar yang pastinya dibiayai oleh penguasa ya, dan pemberian beasiswa-beasiswa bagi siapapun yang potensial, yang cerdas begitu. Contohnya Al-Kindi misalnya itu diundang sebagai guru bagi Ahmad, itu putra dari Al-Ma'mun, sekaligus sebagai dokter istana, dan bahkan Al-Kindi dibuatkan perpustakaan yang cukup lengkap yang kemudian disebut sebagai perpustakaan Al-Kindi ya. Al-Farabi juga seperti itu ya. Di masanya dia diundang oleh Saifuddaulah di Istana Aleppo. Ibnu Sina apalagi dia jadi rebutan dari beberapa penguasa ya karena sangat cerdas. Dia diangkat sebagai dokter istana penguasa Samania, Nuh bin Mansur. Lalu kemudian Mahmud Ghaznah mengundang dia karena ya sangat cerdas dan terkenal sekali, sehingga diharapkan dia datang ke kerajaannya untuk menopang ya pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi Ibnu Sina tidak mau dan dia menemukan patron penguasanya di Alauddaulah ya, jadi penguasa Kakuyid di Isfahan. Lalu kemudian Ibnu Sina juga diangkat sebagai seorang wazir. Ibnu Rushd juga seperti itu di Andalusia ya, di masa kekhalifahan Muwahhidun di Cordova, dan bahkan dia diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim agung. Lalu lembaga pendidikan ya yang dikembangkan di dalam
sains Islam itu ada beberapa macam, misalnya madrasah, akademi, perpustakaan, observatorium, rumah sakit, dan zawiyah ya. Di sini ada beberapa contoh, misalnya kalau madrasah itu ada madrasah nizamiyah dan mustansyiriyah. Nizamiyah ini adalah madrasah di mana Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad Al-Ghazali ya itu berperan di situ. Kemudian akademi ada Baitul Hikmah yang didirikan oleh Al-Ma'mun ya di masa Abbasiyah. Di Mesir juga berdiri Darul Hikmah yang didirikan oleh Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah. Perpustakaan ada 3 perpustakaan besar ya di Baghdad, Mesir, dan Andalusia. Observatorium tempat observasi bintang-bintang itu yang paling terkenal adalah yang dipimpin oleh At-Tusi di Maragha ya. Ini di era dinasti Ilkhaniyah Holakukan. Ini penghancur Baghdad, tetapi kemudian dia mensupport ya pengembangan sains yang dilakukan oleh Tusi. Rumah sakit juga dibuat cukup lengkap di Baghdad. Ar-Razi pernah jadi direkturnya. Dan juga zawiyah ya. Zawiyah itu tempat berkumpulnya para sufi. Sistem pendidikan. Nah, dalam sistem pendidikan yang pertama jelas harus ada motivasi ya. Motivasi dalam sains Islam itu bahwa yang pertama adalah mencari ilmu, dan tujuan dari mencari ilmu itu adalah untuk mendapatkan kebenaran ya. Mendapatkan kebenaran, oleh karena itu sikap yang lahir dari motif itu adalah sikap inklusif ya, terbuka, bahwa kebenaran dari manapun ya diambil saja. Jadi misalnya umat Islam mengambil berbagai ilmu dari berbagai peradaban sebelumnya, misalnya dari India, dari Mesir, dan seterusnya, dari Yunani juga, yang kemudian diramu, diracik sedemikian rupa menjadi sains Islam. Dan ilmu di dalam Islam itu tidak netral ya. Jadi ilmu itu tidak hanya untuk pengembangan ilmu itu sendiri, tapi juga untuk tujuan praktis ya, yaitu amal. Ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah, begitu istilahnya. Kemudian juga ada peranan guru di situ ya. Ini ada beberapa jenjang guru: mu'alim, mu'adim, mudaris, syekh, ustadz, imam ya. Dan peran guru itu mempersiapkan murid dengan ilmu dasar, kemudian mentransfer ilmu dan menjadi pembimbingnya. Metode belajar mengajar di dalam sistem pendidikan Islam yang dikembangkan selama era klasik adalah menyalin, menghafal, dan debat. Selain itu juga ada klasifikasi ilmu dan kurikulum ya. Ini kita akan lihat tersendiri. Ini klasifikasi ilmunya. Ada hierarki ilmu ya. Hierarki ilmu itu terkait dengan objeknya. Jadi semakin material dia semakin rendah, semakin non material, semakin spiritual dia semakin tinggi. Ada fisika, matematika, dan metafisika di puncak hierarki. Pembagian ilmu juga dibuat oleh beberapa pemikir Muslim. Ini salah satunya oleh Ibnu Sina. Dari situ ada muqaddimah ya. Dalam muqaddimahnya Ibnu Khaldun itu membagi ilmu itu menjadi 2 ya, ilmu nakliyah dan ilmu akliyah ya. Ilmu nakliyah itu tafsir Quran, hadis, ilmu fikih ya, data tasawuf. Nah, ini Anda bisa lihat semuanya. Kemudian juga ilmu akliyah. Ilmu akliyah ini yang berhubungan dengan ilmu-ilmu di luar yang langsung ditarik ya, ditarik dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ada logika, fisika, matematika, metafisika ya, ini juga ada rincian-rinciannya. Ada ilmu praktis seperti etika, ekonomi, dan politik. Ibnu Khaldun juga memperkenalkan sosiologi sebagai ulumul umuran ya, sosiologi secara umum, sosiologi politik, sosiologi ekonomi, sosiologi kota, dan sosiologi ilmu. Kurikulum. Nah, tentang kurikulum ini di sini saya mengutip dari Abu Sahal ya, guru dan sahabat Ibnu Sina, yang dijelaskan oleh Prof. Mulyadi Kertanegara ya dalam bukunya itu. Jadi bahwa Ibnu Sina itu kan banyak
dipandang sebagai prototipe lah, intelektual atau saintis dan filosof Muslim yang hebat ya. Nah ini kurikulum Abu Sahal, logika, ilmu khusus ya, ada matematika, ilmu perbintangan, non matematika, mekanika, kedokteran dan seterusnya. Ilmu-ilmu universal, nah itu yang dibahas. Ini banyak sekali merujuk pada Aristoteles ya. Ilmu praktis juga ya, itu banyak merujuk ke Aristoteles. Nah ini proses belajar Ibnu Sina. Jadi pendidikan dasar itu Al-Quran dan sastra, lalu kemudian juga di situ ada ajaran Ismaili tentang jiwa, aritmatika India. Di pendidikan menengah Ibnu Sina melaluinya dengan belajar fikih Islam dengan Ismail Az-Zahidi, ilmu filsafat, logika, membaca Sagog, Porpiri dan Organon itu bersama Abu Abdillah Al-Natili. Nah ini yang paling berperan ya Al-Natili ini. Kemudian matematika, Al-Mages, karya Ptolemeus, fisika. Nah ini ada juga yang otodidak ya. Jadi selain dia berguru tapi juga ada yang belajar secara otodidak. Seperti fisika, metafisika itu dia belajar otodidak. Pendidikan sarjana 16 sampai umur 17,5 tahun. Ibnu Sina belajar ilmu filsafat, kemudian secara otodidak belajar logika, matematika, fisika, matematika dan metafisika. Nah di pasca sarjana, nah ini adalah fase kematangannya. Dia belajar ilmu filsafat, mempelajari kitab Al-Awwal ya, buku-buku orang terdahulu di perpustakaan Nuh bin Mansur. Dan karya akhirnya adalah Ahwal An-Nafs. Lalu kemudian periode yang disebut habilitasi dari Ibnu Sina adalah dia mengkompilasi ya, untuk kemudian menulis ya beberapa karya. Nah ini karya-karya yang penting yang dibuat oleh Ibnu Sina, Asy-Syifa dan Al-Insaf ya. Jadi model pendidikan atau model belajar yang dilalui Ibnu Sina itu seperti ini. Lalu kemudian ada juga aktivitas ilmiah di dalam di dalam pengembangan sains Islam, berburu manuskrip, menerjemahkan, menulis komentar atau meringkas ya. Biasanya mukhtasar ya. Dibuat satu kitab lalu kemudian dibuat ringkasan-ringkasannya. Menulis karya orisinil, menyalin dan distribusi buku, rihlah dan khalwat, diskusi ilmiah dan seminar, tradisi kritik dan eksperimen. Penelitian ilmiah juga dilakukan, ada dua lah bidangnya ya, bidang agama dan bidang ilmu rasional. Perinciannya seperti ini. Jadi ada, kalau bidang rasional itu ada yang teoritis, ada yang praktis ya. Dan yang terakhir juga ada metode-metode ilmiah, ada metode tajribi, eksperimen, kemudian metode burhani, demonstratif, metode irfani itu intuitif, dan metode bayani itu eksplanasi. Jadi eksperimen ini maksudnya adalah yang berhubungan dengan hal-hal atau objek-objek indrawi ya. Maka ya harus ada observasi, eksperimen langsung ya di laboratorium dan seterusnya. Seperti observatorium itu kan digunakan untuk melihat langsung bintang ya. Nah, itu eksperimen. Metode burhani ini adalah metode yang berhubungan dengan hal-hal logis ya, filsafat begitu. Nah itu pakai metode demonstratif. Kemudian metode irfani ini adalah satu epistemologi yang unik ya, karena di dalam tradisi Islam diakui bahwa ada hati ya. Hati itu juga menjadi alat untuk mengetahui. Nah, tasawuf itu kan pakai intuisi ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah bayani. Bayani ini berhubungan dengan teks-teks ya. Jadi diyakini bahwa salah satu sumber epistemologi dalam Islam itu kan Al-Quran ya, wahyu. Nah wahyu ini perlu penjelasan gitu. Nah ini metodenya bayani.
Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang sains Islam. Nah, ini ada beberapa buku yang menurut saya bagus untuk menjadi bacaan lanjutan, yaitu Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam, ini oleh Profesor Mulyadi Kertanegara, dan ada buku yang sangat bagus sekali, Science and Civilization in Islam oleh Said Hussein Nasr. Terima kasih. Demikian materi terakhir, semoga bermanfaat.